Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat religi dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Al-Hakim. Saya merupakan seorang guru di sekolah SMP di daerah Tangerang Selatan. Dan saya membuat video ini tujuan. Jadi tujuannya saya membuat video ini yaitu merupakan saya sedang berpartisipasi dalam kegiatan lomba. Lomba apa itu? Yaitu lomba guru menjadi pelopor moderasi beragama di sekolah. Hasil atau tujuan yang diharapkan panitia di lomba ini salah satunya berbunyi seperti ini. Terhimpunnya beberapa kegiatan para tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya menumbuh kembangkan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Nah, fokus saya itu ada di kegiatan-kegiatan apa yang telah khususnya saya berikan kepada anak-anak di sekolah saya. Ya pasti kegiatan-kegiatan ini yang mungkin bisa menumbuh kembangkan moderasi beragama di lingkungan sekolah yang pasti sudah saya terapkan dan sudah ada beberapa kegiatan yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Kegiatannya apa saja? Ada kegiatannya yang berhubungan dengan orang tua, ada yang berhubungan dengan driver ojek online, ada yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Seperti judul yang tadi mungkin yang penonton bisa lihat, COVID membuat saya lebih kreatif. Nah, maksud ataupun tujuan mengapa saya berikan judul seperti ini, yaitu saya merasa dalam kegiatan proses belajar mengajar, khususnya dalam kegiatan proses daring belajar ini, saya merasa memang di awal-awal itu mungkin akan terasa aneh. Oh, bisa belajar secara daring, apakah bisa bermanfaat untuk anaknya atau tidak? Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, setelah saya baca buku dan beberapa artikel, bahwasanya dengan kegiatan daring pun sebenarnya kami sebagai guru, khususnya saya pribadi, ternyata memiliki inovasi ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menumbuh kembangkan daya peduli anak atau dalam upaya memodernisasi kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Nah, itulah yang saya berikan judul COVID membuat saya lebih kreatif. Tentu dengan adanya COVID tidak membuat saya menjadi pasif untuk tidak memberikan inovasi-inovasi apa yang telah saya berikan di kegiatan proses belajar dan mengajar. Tentu pada kenyataannya saya telah mencoba memberikan kegiatan yang mungkin terasa berbeda dalam dunia pendidikan. Nah, apa saja yang kita bahas hari ini? Pertama, latar belakang terlebih dahulu. Jadi sebelum saya menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah saya lakukan dalam upaya memodernisasi kegiatan beragama dalam lingkungan sekitar, itu perlu ada penjelasan latar belakang terlebih dahulu tentunya. Dan langsung ke materi pembelajaran pertama, materi pembelajaran yang kedua, dan materi pembelajaran yang ketiga. Materi pembelajaran ini yang pasti tentunya untuk menumbuh kembangkan moderasi beragama di lingkungan sekitar mereka. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Latar belakang. Sudah kurang lebih 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena semenjak saya mempunyai ide membuat kegiatan seperti ini, itu 6 bulan dari sejak adanya COVID datang. Jadi kenapa saya tulis di sini 6 bulan? Sudah kurang lebih 6 bulan kita sama-sama merasakan dampak COVID ini secara khusus dunia pendidikan yang saya jalani sekarang. Dampaknya sangat luar biasa bagi orang tua, murid, dan saya khususnya sebagai guru. Biasanya kami mengajar secara tatap muka, bertemu siswa-siswi kami yang menggemaskan. Tapi dengan adanya COVID ini,
saya berpikir bahwasanya mungkin adanya COVID ini akan berpengaruh negatif dalam proses belajar dan mengajar. Tapi pada kenyataannya tidak selalu benar, karena dengan adanya COVID ini, saya tertantang menjadi guru yang kreatif dalam mengajar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, COVID memang terkesan negatif. Tapi apabila kita sama-sama ingin menjadi pribadi yang lebih aktif, menjadi guru yang berbeda daripada guru yang lain dalam memberikan inovasi dalam dunia pendidikan, sebenarnya bisa saja. Nah, dampak COVID ini jadi tidak selalu berakhiran negatif. Tentu ini akan menuansa positif, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, saya berusaha membaca buku dan artikel di internet untuk mencari gagasan-gagasan metode yang menarik dan cocok di situasi seperti ini. Ketika saya sedang asik menonton salah satu video di YouTube, tiba-tiba saya mempunyai ide materi yang saya butuhkan untuk saya ajarkan ke siswa-siswi saya. Setelah saya berpikir tentang konsep dan teknis, bagaimana materi ini bisa bermanfaat dan berkesan bagi murid dan orang tua. Nah, jadi tidak semena-mana saya tiba-tiba mendapatkan inovasi berupa kegiatan-kegiatan dalam dunia pendidikan untuk menumbuh-kembangkan rasa moderasi beragama di lingkungan sekolah. Tentu ada beberapa hal yang saya lakukan sebelumnya, yaitu dengan membaca buku terlebih dahulu, dengan membaca artikel, dengan menonton YouTube, dan ke semua itu akhirnya saya menemukanlah beberapa kegiatan yang menurut saya sangat bagus dan insya Allah akan bermanfaat untuk yang melakukannya, khususnya bagi anak-anak murid-murid saya di sekolah. Sudah banyak dapat respon yang positif yang saya rasakan, yang saya dapat khususnya bagi orang tua ketika melihat anaknya melakukan seperti apa yang saya harapkan. Dan inilah latar belakang semua mengapa saya membuat kegiatan-kegiatan yang akan mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja. Materi pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran pertama yaitu mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan aku sayang ibu. Saya sangat yakin di luar sana mungkin anak-anak itu merasa malu, segan bilang itu semua, bilang mengucapkan terima kasih, bilang mohon maaf dan aku sayang ibu ke ibunya sendiri. Dan sebagian orang tua akan merasa sangat senang tentu apabila anaknya bilang terima kasih, mohon maaf, dan aku sayang ibu. Oleh karena itu, saya sangat optimis materi ini akan tentu bermanfaat. Melihat masih banyaknya anak-anak yang mungkin dengan dampaknya COVID ini, mereka lebih senang dengan bermain gadget, lupa dengan kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada anaknya. Melihat betapa pentingnya peran seorang ibu khususnya kepada anaknya. Oleh karena itu, saya dedikasikan juga materi ini untuk ke ibu anak-anak saya. Tentu hal yang sederhana, tapi apabila diucapkan, apabila diterapkan, itu akan sangat-sangat bermanfaat khususnya bagi ibunya. Karena tidak bisa bertemu, maka saya jelaskan kepada siswa-siswi saya secara personal bagi yang berani mengucapkan itu semua agar lebih maksimal memahami materi ini. Setelah paham, maka saya sebagai guru hanya menunggu hasil atau praktek dari apa yang mereka kerjakan. 1 minggu sudah saya berikan kepada siswa-siswi untuk mengerjakan materi ini. Saya tidak berhenti hanya menerima laporan siswa-siswi yang sudah dan belum mengerjakan, tapi langkah selanjutnya itu follow up pada orang tua. Nah, jadi bagaimana saya menjelaskan pada anak-anak? Tentu saya menjelaskan secara personal. Jadi sebelum saya menjelaskan secara personal, saya mengadakan secara Google Meet dulu kepada kelas yang saya ajarkan. Saya tawarkan kepada anak di ulangan harian di setiap bulan di sekolah itu
biasanya guru mengadakan ulangan harian namanya biasanya. Dan di ulangan harian itu saya mencoba mencari inovasi yang berbeda. Yang pasti inovasi yang berbeda dan mempertimbangkan kondisi yang tidak bisa bertemu. Tapi tetap inovasi ini yang bisa bermanfaat dan bisa memoderasi beragama. Nah, saya menggunakan Google Meet dan saya jelaskan kepada mereka ulangan harian kali ini pada bulan ini yaitu akan saya buat berbeda, yaitu saya tantang kalian, siapakah di sini yang berani mengucapkan bilang terima kasih, mohon maaf dan aku sayang ibu ke orang tua kalian atau ke ibu kalian masing-masing. Saya tawarkan seperti itu, siapa yang mau? Akhirnya saya catat namanya siapa yang mau untuk mengucapkan atau melaksanakan ulangan harian seperti ini. Saya catat namanya. Setelah saya dapat nama-namanya, siapa yang menginginkan ulangan harian seperti ini, baru akan saya follow up. Itu dengan cara menjelaskan betapa pentingnya peran seorang ibu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Saya jelaskan, saya melalui WA satu persatu. Setelah paham, saya pastikan mereka paham dan saya jelaskan teknisnya seperti apa, yaitu dengan cara mereka hanya saja langsung mengucapkan dan menerapkan, dan nanti akan saya tanyakan kepada orang tuanya apakah sudah selesai, apakah anak ibu sudah melaksanakan kegiatan ini atau belum. Nah, saya beri kesempatan 1 minggu, karena memang 1 minggu ini saya rasa sangat-sangat cukup, mengingat ada beberapa guru pun yang memberikan tugas-tugas di luar sekolah, dan oleh karena itu saya rasa dengan 1 minggu yang saya berikan akan terasa sangat cukup dan sudah saya jalani, dan saya rasa memang 1 minggu itu merupakan waktu-waktu yang sangat pas untuk menerapkan ini. Nah, sudah 1 minggu saya berikan, tinggal saya meminta follow up untuk orang tua mereka. Saya menanyakan bagaimana perasaan dan tanggapan ketika anaknya bilang terima kasih, mohon maaf, dan aku sayang ibu. Kenapa saya perlu mengetahui perasaan dan tanggapan orang tua siswa-siswi saya? Karena saya merasa ide materi ini perlu ada penilaian dari sudut pandang orang tua, itu penting banget untuk bisa saya jadikan evaluasi tentang materi ini. Bagi saya, mengajar bukan persoalan bagaimana materi yang akan saya ajarkan oleh guru bisa dipahami, melainkan harus memberi suasana baru agar murid tidak merasa bosan atau jenuh, apalagi ditambah situasi seperti ini. Materi yang terbaik itu materi yang mengandung emosi di dalam. Tentu ketika anak-anak ingin melakukan kegiatan yang saya tawarkan ini, tentu akan menimbulkan emosi khususnya antara ibu dan anak. Emosi ini yang mana harus benar-benar dijaga sangat-sangat bagus oleh kedua anak dan ibu. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan, menjaga keakraban antara ibu dan anak, saya akhirnya mencoba memberikan inovasi seperti ini. Tentu, mengapa saya juga menanyakan chat kepada anak-anak, bagaimana apa yang ibu rasakan ketika anak ibu melakukan seperti ini, apakah ibu merasa senang atau enggak, sebagainya. Itulah yang saya tanyakan melalui WA pribadi kepada ibu dari anak tersebut. Nah, setelah saya melaksanakan itu semua, baru saya minta foto untuk tujuannya untuk menambah keharmonisan di keluarga tersebut. Fotonya itu yang pasti bisa selfie atau apapun itu. Nah, itulah ending dari melaksanakan ini, yaitu ketika anak-anak sudah melakukan, sudah mengucapkan kegiatan ini, saya minta anak tersebut untuk foto bareng dengan orang tuanya. Nah, foto-fotonya bagaimana, itu yang akan kita lihat sebentar. Ya. Di sini foto pertama, yaitu ada anak saya perempuan, siswi di sekolah, yang pasti ketika mengucapkan atau ketika menerapkan kegiatan ini bersujud
pada ibunya. Dan alhamdulillah ketika saya juga melihat anak tersebut berfoto seperti ini, ya saya pribadi sangat kagum dan sangat bangga kepada anak ini, karena berarti dia benar-benar sudah melakukan kegiatan apa yang benar-benar saya inginkan. Dan lanjut foto yang kedua, ada seorang anak yang di posisi rumahnya itu benar-benar orang tuanya lagi pergi atau lagi tidak ada di sampingnya. Jadi anak tersebut mencoba menanyakan kepada saya bagaimana, apakah saya tetap bisa melakukan ini dengan video call melalui WhatsApp. Tentu saya bilang bisa. Mengapa saya bilang bisa? Karena saya lihat dia mempunyai kegigihan dalam niat dia untuk melakukan apa yang benar-benar saya inginkan. Dan akhirnya dia menelpon kedua orang tuanya dan dia screenshot dan kirim saya sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar melakukan bulan harian seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, keharmonisan antara kedua orang tua bersama anak. Sebagai tambah yakin bahwasanya dia benar-benar sudah melakukan atau tidak. Inilah dokumentasi kegiatan anak-anak saya. Tidak semuanya, tapi mudah-mudahan bisa mewakilkan. Nah, bagaimana respon orang tuanya itu yang akan kita lihat di akhir dari presentasi kali ini. Itu materi pembelajaran saya yang pertama. Lanjut, materi pembelajaran yang kedua. Yaitu memberi rezeki lebih kepada driver ojek online. Saya pernah membaca yang membahas mengenai kondisi driver ojek online. Pendapatan mereka sangat memprihatinkan, di mana pendapatan driver ojek online ini sehari-hari menurun drastis sejak datangnya COVID. Apalagi ada driver yang sudah berkeluarga, tentu harus berusaha lebih keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Mulai dari untuk makan saja sulit, apalagi ditambah untuk membeli susu, biaya sekolah anak, dan membeli kuota untuk program belajar online sekarang ini. Ketika saya sebagai guru mengajar, ternyata saya menemukan informasi-informasi, berita-berita tentang nasib driver ojek online yang pendapatannya yang turun drastis. Bahkan ada seorang bapak-bapak menjadi driver ojek online, dia harus membiayai sekolah anak, tentu harus membeli susu untuk anaknya, belum lagi membeli kuota untuk fasilitas belajar anak. Tentu akan menambah banyak beban, khususnya beban materi yang harus bapak tersebut berikan kepada keluarganya. Saya cukup prihatin dan saya berpikir bagaimana saya sebagai guru untuk memberikan sedikit kontribusi kepada seluruh driver ojek online melalui dunia pendidikan. Saya jelaskan kepada siswa-siswa saya masalah yang dihadapi para driver ojek online ini. Pendapatan mereka berkurang selama ada COVID, butuh ada uluran kita dengan cara kita harus memesan makanan atau minuman di aplikasi sesuai apa yang kalian inginkan. Setelah selesai memesan, lalu ketika driver datang dengan membawa pesanan, kalian bayar dan kalian coba berikan uang tip, bebas mau sedikit atau banyak, yang penting ikhlas. Butuh ada uluran tangan. Jadi bagaimana saya mencoba mengajak kepada siswa-siswi saya untuk mengerti bagaimana nasib driver ojek online sekarang, khususnya di kondisi COVID yang sudah 1 tahun sebelumnya. Betapa pentingnya kita harus beruluran tangan, kita harus bergerak. Ketika ada orang kesusahan, kita harus coba bantu tanpa mereka minta tolong duluan, kita harus coba tergerak. Nah, itulah yang saya inginkan dan ingin saya ajak kepada anak-anak, kepada siswa-siswi saya di sekolah, supaya mereka mengerti bahwasanya mereka itu sedang sulit, mereka driver ojek online sedang sulit, dan bagaimana kita di dunia pendidikan antara guru dan siswa saya untuk mencoba memberikan uluran tangan. Nah, uluran tangan ini bisa berupa kalian, saya jelaskan, berupa dengan memberikan uang tip. Uang tipnya ini bebas, saya tidak memaksa kepada anak saya harus memberikan uang tip harus 10.000, 20.000, 3.000, 40.000, 50.000, bebas. Karena intinya yang namanya memberi itu adanya rasa keikhlasan. Tidak perlu besar uangnya, tapi yang penting ikhlas. Makanya saya poin besarnya seperti itu, saya jelaskan kepada anak. Dan tidak harus uang tip kalian beri, uang tip anak-anak saya berikan, tapi
saya ajak mereka untuk coba berpikir tidak harus uang tip, tapi bisa kalian berikan entah itu makanan atau minuman yang kalian beli. Jadi misalnya kalian itu beli makanan 2 porsi, tapi kalian membeli 1 porsi saja. Nah, 1 porsinya lagi kalian berikan ke driver ojek online. Itulah yang saya berikan uluran tangan yang saya maksud kepada mereka. Langsung ke slide berikutnya. Saya tidak memaksa kepada siswa-siswi saya untuk harus melaksanakan materi ini. Karena yang namanya memberi itu harus dari niat sendiri, tanpa ada paksaan, sehingga apabila memberi dengan ikhlas, insya Allah akan mendapat rasa puas, lebih bahagia setelah melaksanakan materi ini. Alhamdulillah, setelah selesai menjelaskan materi ini, karena banyak siswa-siswi saya menyukai dan ingin memilih materi ini sebagai ulangan harian mereka. 1 minggu saya berikan waktu kepada siswa-siswi saya yang ingin melaksanakan materi ini, dan setelah 1 minggu tiba saatnya saya mengecek hasil ulangan harian siswa saya. Sangat senang, sangat gembira yang saya rasakan setelah melihat para project yang mendapatkan uang tip dari siswa-siswi saya. Yang pasti ya namanya memberi tentu harus ada keikhlasan. Jadi ketika misalnya bulan pertama, bulan harinya itu berbentuk memberikan driver ojek online uang tip. Jadi di ulang hari berikutnya saya mencoba memberikan ulang hari yang berbeda. Jadi setiap bulan saya mencoba memberikan ulang hari yang berbeda. Jadi ulang hari yang pertama mengucapkan rasa terima kasih, mohon maaf, dan aku sayang ibu. Di bulan berikutnya, bulan harian di bulan tersebut, saya mencoba memberikan yang berbeda. Tapi tetap saya tawarkan yang sama, tapi saya mencoba memberikan penawaran yang lain. Siapa tahu ada yang menginginkan. Saya jelaskan mereka dengan penawaran yang terbaru bulan harian ini, dan alhamdulillah ternyata mereka ini, siswa saya banyak juga yang ingin memilih bulan harian dalam bentuk memberikan rezeki kepada driver ojek online. Nah, ternyata banyak antusias siswa saya untuk memilih memberikan sedikit uang tip kepada driver ojek online. Nah, apa yang telah dilakukan siswa saya dengan memberi kepada driver ojek online harus diinfokan kepada orang tua mereka, supaya orang tua mereka agak merasa bangga. Apalagi yang telah dilakukan anaknya sangat positif. Lalu saya coba infokan secara personal chat WhatsApp kepada orang tua mereka. Alhamdulillah, orang tua mereka sangat senang dengan materi ini. Mudah-mudahan dengan materi ini siswa saya jadi terbiasa memberi uang tip ke driver ojek online. Seperti biasa, setiap bulan harian selesai, saya mencoba follow up ke orang tua mereka satu persatu. Saya ingin menginfokan bahwasanya anak ibu ini sangat-sangat baik, sangat-sangat akhlaknya sangat bagus, karena mereka ini harus dibiasakan yang namanya memberi, apalagi kepada orang yang sedang susah. Apalagi di kondisi sekarang ini bisa dilihat driver ojek online sedang kesulitan. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan materi ini pada anak-anak di siswa-siswi sekolah saya, dan saya coba memberikan info kepada orang tua mereka, dan alhamdulillah orang tua mereka sangat senang dengan materi ini. Dan apa respon mereka dan bagaimana tanggapan mereka, itu yang akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, langsung saja kita bisa lihat dokumentasi bagaimana anak-anak saya ketika foto memberikan uang tip ataupun memberikan pesanan lebih kepada ojek online. Ya, mudah-mudahan apa yang telah anak-anak saya berikan menjadi lebih terbiasa dan menjadi ladang ibadah untuk semua orang yang terlibat. Oke, foto yang pertama, ada seorang siswa saya memberikan tidak memberikan uang tip, melainkan memberikan minuman yang lebih. Jadi memang saya instruksikan kepada siswa saya, kalian bebas mau memberikan uang tip atau kalian boleh memberikan sedikit pesanan lebih untuk si drivernya. Karena drivernya tentu akan rasa sangat senang
tidak harus memberikan uang tip, tapi tentu makanan atau minuman yang kalian pesan, kalian berikan sedikit, tentu driver ojol itu pun akan terasa senang juga. Dan di sini foto pertama, siswa saya memberikan berupa minuman lebih kepada driver ojol online tersebut. Dan alhamdulillah berhasil dilaksanakan. Dan foto yang kedua, siswi saya sepertinya memberikan sedikit uang tip pada driver ojol tersebut. Dan foto yang ketiga, siswi saya memberikan berupa makanan pada driver ojol tersebut. Karena saya jelaskan bahwasanya coba kalian pesan jangan pas dengan apa yang kalian inginkan atau dengan pas apa yang kalian butuhkan. Misalnya kalian lapar, kalian hanya butuh 1 burger saja, tapi coba kalian sekali-kali kalian pesan lebih dari 1 burger, dan selebihnya bisa kalian berikan ke driver ojol online. Siapa tahu dengan kalian beri bisa membuat driver ojol lebih bahagia, lebih senang di tengah kondisi seperti ini, dan bisa diberikan untuk keluarga yang di rumah. Itulah kegiatan dan implementasi kegiatan anak-anak siswa-siswi saya di sekolah ketika melaksanakan ulangan harian seperti ini. Oke, langsung saja ke ulangan harian atau media pembelajaran atau kegiatan yang bisa menunjang moderasi beragama di lingkungan mereka atau di lingkungan sekolah. Materi pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga, itu membeli dagangan orang bukan karena butuh. Materi ini berdasarkan hasil pengamatan saya selama suka makan di pinggir jalan. Ketika naik motor, lihat kondisi pedagang yang sepi membeli, saya berpikir bagaimana agar bisa saya dan murid-murid saya bergotong royong membantu penjual tersebut agar laris dan tetap memiliki nilai agama dan pendidikan di dalamnya. Di ulangan harian berikutnya atau di bulan berikutnya, saya menawarkan ulangan harian seperti ini. Saya jelaskan melalui Google Meet dan mulai saya jelaskan melalui suatu pengalaman pribadi saya yang pernah membeli dagangan bukan karena butuh, tapi karena rasa empati dan peduli terhadap sesama. Dan itu yang ingin saya dorong kepada anak-anak atau siswa saya untuk memiliki jiwa empati dan peduli dengan membeli dengan apa saja dan bebas berapa banyak, karena dengan membeli akan membuat penjual itu senang dan tujuan saya mengadakan itu akan terasa manis karena sesuai dengan tujuan saya. Setelah saya jelaskan, saya tawarkan kepada siswa-siswi siapa yang ingin tertarik dengan tipe ulangan harian seperti ini, dengan catatan harus ada dokumentasi. Saya kasih waktu seminggu dan bebas mau dagangan apa saja. Cara mengerjakannya, upload dokumentasi dan kasih keterangan membeli dagangan apa dan kenapa kamu membeli dagangan penjual tersebut. Selanjutnya, saya hanya memberikan hasil ulangan anak-anak dan memberikan nilai. Dan alhamdulillah, setelah saya koreksi satu persatu, sangat-sangat bangga, sangat-sangat senang tentunya, dan terharu menjadi satu melihat hasil anak-anak. Tentu di setiap bulan, seperti yang saya jelaskan, saya mencoba memberikan penawaran-penawaran yang menarik, yang berbeda di setiap bulannya. Tapi tetap, bulan harian sebelumnya tetap saya tawarkan, tapi saya mencoba memberikan ulangan harian yang berbeda. Saya tawarkan melalui Google Meet, saya ajak mereka untuk Google Meet terlebih dahulu untuk saya jelaskan. Dan saya kasih kejadian pribadi saya yang saya pernah membeli dagangan seorang kakek-kakek. Saya membeli bukan karena butuh, tapi ada faktor lain yang mendorong saya akhirnya membeli pedagang kakek tersebut. Nah, saya dorong mereka untuk berpikir kira-kira hal apa yang mendorong saya untuk membeli dagangan kakek tersebut, dan akhirnya mereka sudah paham hal yang mendorong saya untuk membeli dagangan kakek tersebut, yaitu rasa empati, rasa peduli saya terhadap kakek tersebut. Rasa itulah yang mendorong yang utama saya untuk membeli, bukan karena butuh. Nah, setelah mereka paham maksud ataupun tujuan ulangan harian saya seperti ini, akhirnya saya tawarkan siapa yang menginginkan untuk melakukan atau menerapkan ulangan harian membeli dagangan orang bukan karena butuh. Akhirnya ternyata banyak antusias yang membeli atau yang memilih
ulangan harian seperti ini. Bagaimana respon orang tua dan bagaimana dokumentasinya? Saya butuh foto anak-anak ketika melakukan ini, dan saya minta mereka upload di suatu media pembelajaran. Dan saya kasih waktu seminggu, dan tentu 1 minggu ini saya rasa sangat-sangat cukup dan sudah saya terapkan, dan memang waktu 1 minggu ini terasa sangat pas dan bebas mau dagangan apa saja, karena membeli dagangan itu tidak harus kalian suka atau tidak suka, tapi bebas kalian menilai dagangan itu apa saja. Dan mengerjakannya, upload dokumentasinya di media pembelajaran. Dan saya minta kasih keterangan supaya anak-anak saya itu lebih terbiasa untuk menceritakan kejadian secara detail, supaya lebih terbawa emosi ketika menceritakan. Nah, dokumentasinya seperti apa kita bisa lihat saja. Nah, di sini ada seorang siswa saya pergi ke pasar malam-malam, dan dia ingat bahwasanya ada tugas ulangan harian pelajaran saya, yaitu membeli dagangan orang bukan karena butuh. Akhirnya siswa saya membeli tisu. Seingat saya, dia pernah bilang bahwasanya dia membeli tisu lebih dari 1, padahal kata orang tuanya dia tidak perlu, benar-benar butuh banyak tisu, tapi akhirnya dia tetap membeli karena bukan karena butuh, tapi karena rasa empati. Dan foto yang kedua, siswi saya membeli dagangan kerupuk di pinggir jalan. Bukan yang pasti sama-sama bukan karena butuh, tapi karena rasa peduli dan rasa prihatin karena dagangannya sepi membeli yang kerupuk. Dan yang terakhir, foto siswi saya membeli suatu mainan seorang kakek-kakek, dan dia cerita bahwasanya dia membeli karena kasihan lihat dagangannya sepi, dagangan masih banyak, dia mencoba ingin membantu dengan membeli. Dan itulah dokumentasi yang siswa-siswi saya telah berikan kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan anak saya ini bisa lebih terbiasa dan menjadi siswa atau siswi yang lebih mempunyai rasa empati, rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, apalagi di dalam kondisi yang COVID seperti ini. Nah, itulah semua pembelajaran dalam upaya memoderasi beragama di lingkungan sekolah dan lingkungan secara luas di tempat tinggal mereka. Lalu bagaimana respon orang tua dengan kegiatan seperti ini? Oke, itu yang akan kita lihat. Oke, di sini setelah saya tahu anak dari orang tua tersebut melakukan salah satu kegiatan ulangan hari ini, saya mencoba menanyakan secara chat personal kepada orang tua tersebut. Saya sapa dan saya perkenalkan diri, dan saya jelaskan bahwasanya anak ibu telah melaksanakan ulangan seperti ini, dan saya tanyakan yang pasti utamanya saya ingin tahu bagaimana perasaannya ketika melihat anaknya melakukan seperti apa yang saya inginkan. Dan alhamdulillah dari mendapatkan respon yang sangat positif yang kalian bisa lihat dan bisa kalian baca di chat WhatsApp seperti ini. Selanjutnya ada respon positif ternyata yang saya dapatkan dari salah satu orang tua siswa saya. Dan alhamdulillah lagi-lagi mendapatkan respon yang sangat positif dari salah satu orang tua anak yang saya ajarkan, dari salah satu anak yang ingin melakukan kegiatan yang benar-benar bisa bermanfaat untuk dia sendiri dan bagi orang tuanya. Bisa kalian lihat ternyata mendapatkan respon yang positif, mendapatkan nilai yang positif dari salah satu orang tua. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca ya. Oke, saya kira itu saja kegiatan-kegiatan dalam dunia pendidikan dalam upaya memoderasi kegiatan beragama di lingkungan sekolah atau di lingkungan secara umum di tempat tinggal siswa-siswi saya di sekolah.
Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan inovasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam hal keagamaan, dalam hal memoderasi kegiatan beragama di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata perbuatan dari saya. Saya akhiri, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.